Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas hadis-hadis yang termuat dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan kita sudah masuk pada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, maka ucapkan kalimat yang santun, kalau tidak sebaiknya diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tetamunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai nisful Islam, separuh daripada Islam. Dan ini bagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya Rasul kalau ngomong itu tidak panjang, sangat singkat, tapi kalau dibahas syarat maknanya penuh, berisi, berbobot. Lain dengan kita ngomong yang ngalur ngidul, isinya sedikit aja. Kalau Nabi singkat kalau ngomong, tapi maknanya padat. Itulah ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga sebagai landasan atau asas di dalam Islam untuk mengembangkan akhlak seorang muslim. Baik, kita akan bahas di sini tentang asbab urut hadis dulu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bicara seperti ini? Kalau dalam Quran itu ada namanya asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis itu ada yang disebut dengan asbab urut, sebab kenapa Rasul ngomong seperti ini. Jadi disebutkan di dalam kitab Al-Jami'ul Kabir dari Muhammad ibn Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Jadi Muhammad ibn Abdullah ibn Salam ini satu hari mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu gara-gara tetangganya jahat. Dia datang kepada Nabi SAW minta nasihat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, adzani jari, tetanggaku sungguh menyakiti diriku." Maka Nabi SAW hanya mengatakan, "Isbir," yang sabar. Kemudian dia pun pulang. Besoknya disakiti lagi tetangganya. Datang lagi dia kepada Nabi dan mengatakan, "Adzani jari, ya Rasulullah, tetanggaku terus menyakiti aku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Isbir," yang sabar. Kemudian dia pulang.
ketiga kalinya disakiti lagi. Kemudian orang ini kembali datang menemui Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, adani jari. Rasul, tetanggaku kembali menyakiti aku. Karena sudah ketiga kalinya, Rasul tidak mengatakan isbir, sabar. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau begitu keluarkan barang-barang yang ada di rumahmu, letakkan di tengah jalan. Kalau seandainya ada orang yang lewat kemudian bertanya, kenapa engkau mengeluarkan barang-barang seisi rumahmu diletakkan di tengah jalan? Bilang saja kepada dia, adani jari, tetanggaku menyakitiku, aku gak kerasan di sini. Maka nanti manusia akan melaknat tetangga itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, kalau tidak bisa sebaiknya diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati juga tamu-tamunya. Inilah kenapa Rasul bicara seperti ini. Karena ada kasus, ada seorang sahabat disakiti tetangganya. Maka Rasul mengatakan, kalau merasa beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tetangganya, jangan disakiti, gitu maksudnya. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada 3 poin penting dalam adab. Pertama, di sini Nabi SAW mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Dalam adab bicara, kalau kita tidak bisa menata kata, diksi ataupun kalimat dengan mengambil mufradat kosakata terbaik, sebaiknya diam saja. Karena Rasul mengatakan as-sumtu najah. Yang namanya diam itu kalau tidak bisa bicara baik, itu lebih selamat. Karena begini logikanya. Terkadang di antara kita ini, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata binatang dan yang semacamnya. Kita saja yang bicara kadang-kadang menyesal. Kenapa tadi saya ngomong begitu? Sering kan kalau kita ini terlontar kalimat, yang kalimat itu menyinggung orang karena kekasarannya atau karena kata-katanya kurang baik, terkadang yang bicaranya saja nyesal. Kenapa lah saya tadi ngomong begitu? Itu yang bicaranya saja kadang-kadang nyesal. Kalau bisa ditarik tuh kata-kata itu. Tapi kan kadang sudah terlontar. Kalau yang bicaranya saja terkadang nyesel, apalagi yang dengar, dendam dia. Terkadang masuk ke dalam hati. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya juga kena dada kan. Kadang-kadang tidak bisa dimaafkan. Kalau sudah tidak bisa dimaafkan, ini sulit untuk minta maaf akhirnya. Belum lagi kemudian dosa-dosa yang keluar dari kalimat itu. Jadi orang yang bicaranya merasa menyesal kenapa dia bisa bicara seperti itu. Orang yang mendengar sakit hati kemudian dendam, dapat dosa lagi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dalam satu kalimat ini ada kemurkaan Allah di dalamnya. Maka dia mengucapkannya tanpa sadar, itu sudah cukup mengeluarkan ia dari memasukkan ia ke dalam jahannam. Padahal pertama dia mengucapkan tanpa sadar, yang kedua hanya satu kalimat. Masalahnya satu kalimat ini mengandung murka Allah, itu sudah memasukkan orang ke dalam jahannam. Macam mana pula kemudian dia ucapkan dengan sadar. Bukan hanya satu kalimat, mungkin ribuan kalimat dia keluarkan. Maka tentu jahannam lebih pas lagi untuk tempat duduk dia. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita
yang kalau malam itu rajin sholat malamnya, hampir tidak pernah tinggal tahajudnya. Dan kalau siang dia habiskan untuk puasa sunnah, baik Senin Kemisnya, Daudnya, ataupun Ayyamul Bidnya atau puasa mutlaknya, setiap hari dia puasa, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Kemudian juga dia orangnya tidak pelit, jadi semua disedekahkan. Kalau ada tempat-tempat yang perlu sedekah, dia sedekah. Bahkan sebagian hartanya disedekahkan. Bahkan lebih daripada itu, dia tidak tahan melihat kebaikan kecuali pasti melakukannya. Sempurnalah ibu ini. Ya, artinya sholat malamnya oke, puasa sunnahnya iya, sedekahnya pokoknya semua kebaikan dia lakukan. Masalahnya kekurangannya cuma satu. Yang satu inilah menghapuskan semua kebaikannya. Apa kata sahabat ini kepada Rasul? Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini Rasul, itu pedas sekali mulutnya, suka menyakiti tetangganya. Maka Nabi ketika mendengar orang ini bertanya, langsung memvonis la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan, walaupun dia salat malam, walaupun dia puasa sunnah, walaupun dia bersedekah, walaupun dia banyak melakukan kebajikan. Kenapa? Karena habis dimakan dosa lisan karena menyakiti tetangganya. Bayangkan, dosa lisan ini bisa menghapus amalan-amalan sunnah. Ya, makanya kenapa dalam Islam itu lisan ini perkara yang harus lebih dijaga dibandingkan anggota yang lainnya. Sampai-sampai Rasul ketika menasihati Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu sampai memegang lidahnya, Rasul itu dipegang lidahnya dan mengatakan kufa anka hadza, jaga ini. Sampai seperti itu Rasulullah SAW memperagakan sampai dipegang lidahnya dan mengatakan jaga ini. Sampai-sampai Muadz bin Jabal mengatakan, Rasul, apakah gara-gara lisan kita akan diazab? Maka Rasul mengatakan, celaka engkau wahai Muadz. Bukankah kebanyakan manusia masuk ke dalam jahanam dengan muka-muka mereka dikarenakan lisan-lisan mereka? Maka di sini Rasul mengatakan, falyakul khairan, ucapkan yang baik, yang santun, au liyasmut. Kalau tidak bisa, maka sebaiknya diam. Sebaiknya diam. Karena hadis tadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang rajin sholat sunnah saja, orang yang rajin puasa sunnah saja, rupanya tidak menyelamatkan dia dari neraka. Tetap dimasukkan ke neraka akibat dosa lisannya. Padahal wanita ini kan masuk neraka bukan karena zina, bukan karena minum khamr, bukan karena judi, bukan karena bunuh orang, hanya mengeluarkan kata-kata pedas yang menyinggung hati tetangganya. Itulah bahayanya lisan. Ya, bahayanya lisan itu luar biasa, bisa menjungkir balikan seketika dunia dan akhirat itu. Makanya dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang yang bersahabat, kemana-mana berdua. Masalahnya dua orang ini berbeda karakter. Yang satu orangnya baik, soleh, suka ibadah. Yang satu pula orangnya toleh, suka maksiat. Lah sebagai teman yang soleh, sebagai teman yang baik, dia selalu menasihati kawannya yang jahat itu. Disuruh tobat, tobatlah, sampai kapan kau berbuat dosa ini? Tetapi memang degil kawannya yang ahli maksiat ini, tak mau tobat-tobat juga. Setiap dinasihati tak mau tobat, setiap dinasihati tak mau tobat. Entah kenapa sampai satu hari temannya ini melakukan dosa yang menurut kawannya yang soleh ini tidak bisa ditolerir. Ini sudah parah dosanya ini. Akhirnya dia datangi ke rumahnya dan mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, saya jamin dua perkara. Wallahi, dia bersumpah dia, engkau tidak akan diampuni dosamu dan engkau tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya dua-duanya Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Yang ahli maksiat justru Allah masukkan ke surga. Yang ahli ibadah yang suka menasihati justru Allah masukkan ke neraka. Kok bisa? Perkaranya bisa terbalik nih, ya. Kenapa demikian? Karena yang ahli maksiat ini, dia bermaksiat, dosanya itu masih di bawah kehendak Allah. Bukan dosa syirik, dosa yang tidak akan diampuni, tidak. Tetapi yang ahli ibadah yang soleh ini, dia terlalu lancang dengan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah melebihi takdir Allah dengan mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dari mana tahunya Allah tidak mengampuni?
Kemudian dia juga mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan dikeluarkan dari neraka dan tidak akan dimasukkan dari sorga. Emang engkau yang punya neraka? Disitulah kemana Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya murka, justru memasukkan orang baik ke dalam neraka. Kenapa? Gara-gara dosa lisan. Itulah gara-gara dosa lisan ini kadang-kadang kepleset sedikit saja bisa masuk neraka. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua sahabat. Dia berbangga dengan nasab. Biasalah orang-orang jahiliyah itu kan berbangga dengan nenek moyang. Ya. Ada juga di zaman sekarang yang suka bangga-banggain nenek moyangnya kan gitu. Tapi memang tradisi jahiliyah seperti itu. Makanya kenapa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ayat ini menceritakan tentang kisah orang-orang jahiliyah yang mereka berbangga-bangga dengan menyebut-nyebut dan menghitung nenek moyang mereka. Tahukah kamu siapa saya dan siapa nenek moyang saya? Disebutkan satu-satu tuh nenek moyangnya. Kalau kurang diajak ke kuburan. Kemudian dihitung kuburannya itu. Makanya Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai mereka datang ke kuburan ngitung nama orang tua nenek moyang mereka itu. Segitu bangetnya orang-orang jahiliyah itu berbangga dengan nasab sampai ngitung kuburan. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang berbangga dengan nasab. Yang satu mengatakan, siapa? Kamu tahu siapa saya? Saya adalah fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan. Pokoknya kakek buyutnya disebut. Dan orang Arab itu kecil-kecil dia tahu. Kecil-kecil, masih kecil, TK, SD itu. Kalau disebut kakek buyutnya, tahu dia. Mau 10 kakek buyut ke atas dia hafal. Saya nggak yakin Anda ini kakek buyut ketiga aja nggak hafal. Siapa namanya coba? Nggak tahu kan? Ya, nggak tahu mungkin karena faktor makanan juga ya. Kita tahu tempe sih mudah lupa mungkin. Orang sana biasa makan daging buat hafalannya. Tapi memang kecil-kecil mereka tahu senasabnya. Turunan siapa dari kabilah siapa, anak-anak kecil tahu. Kalau di Saudi itu, atau di Yaman atau di negeri Arab itu. Ya. Jadi ada orang ini berbangga, tahukah kamu man ana, siapa saya? Kemudian disebutkan saya anak fulan, 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 sampai beberapa kakek buyutnya ke atas. Kemudian selesai dia menyebutkan kakek buyutnya, dia hina kawannya dan mengatakan amma anta fala ummalaka. Adapun engkau saya yakin tidak punya keturunan yang baik seperti nenek moyang saya. Sebutkan. Lah ketika dia hendak menyebutkan, Nabi lewat. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kalian lakukan? Ini tradisi jahiliyah, ngapain kalian berbangga dengan nasab? Kemudian Nabi menceritakan dulu, kata Rasul, ada dua orang seperti kalian berdua ini di zaman Nabi Musa. Rasul mengatakan dulu di zaman Nabi Musa ada dua orang persis seperti kalian. Yang satu mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Saya, bapak saya namanya ini, kakek saya namanya ini, buyut saya namanya ini. Dan sampai ke atas. Dan mereka orang-orang hebat semuanya. Disebutkan detailnya. Yang satu mantan penjabat, yang satu mantan ini, mantan itu, dan begitu seterusnya. Kemudian dihina kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalaka. Adapun kamu saya kira kakek buyutmu tidak sebaik aku. Sebutkan kakek buyut. Maka yang satunya mengatakan, dengan malu-malu dia mengatakan, ama ana fulan, ibnu fulan, berhenti sampai kakek yang ketiga. Padahal orang pertama disebut sampai 9 kakeknya. Orang kedua, dia hanya berhenti di kakek yang ketiga. Kenapa coba dia berhenti dari kakek yang ketiga? Dijelaskan, karena kakek yang keempatnya bukan muslim, kafir. Sehingga dia tidak mau menyebutkannya. Akhirnya dia ulang lagi. Saya anak fulan bin fulan bin fulan bin Islam. Jadi kakek keempatnya nggak mau disebut, malah kemudian dibinkan ke dalam Islam. Kemudian Allah takdirkan dua-duanya meninggal. Yang berbangga dengan nasab kakek buyut tanpa mempedulikan mukmin kafir dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tetapi yang satunya karena dia tidak mau menyebutkan kakeknya kecuali yang muslim, maka Allah masukkan ke dalam sorga. Lihat bagaimana orang ini, yang satu masuk neraka, yang satu masuk sorga. Yang masuk neraka itu bukan karena dosa membunuh orang, bukan karena dia berzina, bukan karena dia minum khamar, berjudi, karena menyebut nasab saja bisa masuk neraka. Itulah bahayanya lisan di sini. Makanya Nabi SAW dengan tegas di sini mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan
aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan kalimat yang santun, kalau tidak bisa maka diam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menasihati soal bertetangga. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang merasa beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Tetangga ini kan ada beberapa macam. Ada tetangga itu, dia tetangga kita plus kerabat kita. Mungkin antara rumah kita dengan rumah adik kita satu kopel gitu ya, atau dengan keponakan kita satu kopel, atau dengan paman kita dengan bibi kita satu kopel, ya berdempetan. Kalau tetangga ini dia seorang muslim dan masih kerabat kita, maka tetangga yang seperti ini punya berapa hak? Punya 3 hak yang harus kita tunaikan. Pertama, hak dia seorang muslim. Yang kedua, hak dia sebagai kerabat. Yang ketiga, hak sebagai tetangga. Jadi harus 3 hak ditunaikan tuh. Kalau tetangga kita muslim dan dia kerabat kita, ya. Kemudian yang kedua, kalau tetangga itu dia muslim tapi bukan kerabat kita, nggak ada hubungan kita dengan tetangga itu, maka kalau dia bukan kerabat tapi dia seorang muslim, maka dia punya hak yang harus kita tunaikan. Pertama, hak bertetangga. Yang kedua, hak seorang muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, tetangga kita ini dia bukan kerabat kita, dia bukan muslim, dia non muslim. Dia mungkin orang Nasrani atau Yahudi, Hindu, Buddha atau yang semacamnya lah. Tapi dia rumahnya kopel dengan kita, maka tetap dia punya hak. Hak apa? Hak bertetangga. Karena hak seorang muslim dia bukan muslim, hak kerabat dia bukan kerabat, tapi dia masih punya hak yang namanya hakul jiran namanya. Hak bertetangga dia masih punya. Contohnya hak bertetangga apa? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sampai kepada akhir daripada ayat wa yamnaunal maun. Tidak boleh mencegah kalau tetangga walaupun dia kafir meminjam peralatan dan perabotan di rumah kita. Namanya tetangga non muslim, dia mau pinjam piring, mau pinjam garpu, mau pinjam garam, kompor, kuali, apalah namanya, pokoknya kerabat, atau pinjam motor dan begitu seterusnya, maka kita tidak boleh melarangnya. Itu hak dia, hak bertetangga walaupun dia non muslim, ya. Kalau memang khawatir, nanti gimana Ustaz kalau kita kasih panci kuali nanti makan masak babi pula dia, ya kalau begitu sediakan khusus untuk tetangga kita. Kita beli kuali 2, yang satu untuk kita, yang satu khusus kalau tetangga pinjam. Begitu caranya kalau kita memang masih merasa syubhat, ya, karena dikenal dia suka makan babi umpamanya kan, atau makan anjing atau yang semacamnya. Tapi yang jelas bahwa di sini kita tahu bahwa tetangga yang paling dekat adalah tetangga yang ada hubungan kerabat dan dia seorang muslim. Harus lebih dihormati lagi. Kemudian yang kedua, tetangga yang harus dihormati yang kedua adalah dia seorang muslim walaupun bukan kerabat. Baru yang terakhir, dia kafir tapi dia tetangga. Maka tetap kita harus memuliakan selama kafirnya bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi Islam. Kalau kafir yang memerangi Islam tidak perlu dihormati, pinjam pun nggak usah dikasih kalau dia memang menyerang kaum muslimin. Inilah pentingnya, makanya kenapa saking pentingnya tetangga ini, sampai-sampai setiap hari Jibril itu ngasih tahu Nabi supaya menghormati tetangga. Sampai-sampai Rasul mengira bahwa tetangga itu akan jadi ahli waris. Saking seringnya Jibril datang ngasih tahu, hormati tetanggamu, hormati tetanggamu. Karena masalahnya terkadang tetangga ini lebih tahu kondisi kita. Mungkin kita punya keluarga di kampung, tapi ternyata ketika kita sakit parah, atau mungkin salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal, mereka dulu yang nolong kita, yang mengantar ke rumah sakit, yang ngumpulin orang, yang ngasih tahu orang. Terkadang mereka lebih dekat dibandingkan kerabat kita yang jauh di sana. Makanya kenapa kemudian hormati tetangganya. Kalau bukan tetangga, siapa lagi yang bisa menolong kita? Makanya di sini Nabi SAW mengatakan fal yukrim jarahu. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya gara-gara gangguan kita.
nyetel musik kenceng-kenceng, terganggu dia. Naruh motor depan rumah dia, padahal rumah dia bisa parkir. Naruh sampah sembarangan, ya betul sampahnya depan rumah dia, baunya sampai ke tetangga. Masak ikan asin sampai asapnya masuk ke tetangga, tetangganya makan asapnya. Kadang-kadang atau mungkin nanam pohon, dahannya sampai ke tetangga, tetangga yang nyapu, daunnya kita pula yang makan buahnya. Karena kadang-kadang seperti itu. Lah yang kecil-kecil ini sebenarnya tidak terasa bahwa itu menyakiti tetangga. Dan menyakiti tetangga itu ancamannya neraka. Bukan macam-macam, bukan main-main. Ancamannya neraka. Karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka. Kalau tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaan kita di situ. Justru sebenarnya satu kesempatan ketika kita punya tetangga itu, itulah di situ pintu surganya. Maka tetangga yang baik adalah tetangga yang senantiasa memberikan hadiah kepada tetangganya yang lainnya. Bertanya soal kesehatannya, bertanya soal kondisinya, dan begitu seterusnya. Jadi hakul jiran betul-betul termasuk yang paling penting hak bertetangga itu adalah satrul aurah. Jangan sampai kita menyebarkan aibnya. Karena biasa kalau sudah rumah couple, pasti sedikit banyak kita tahu isi daripada rumah itu. Entah tetangga ini bertengkar suaminya, entah masalah selingkuh, entah masalah apa. Terkadang kita ini tahu. Yang namanya rumah couple, apalagi kayak di Batam ini kan pakai batako bolong lagi kan. Udah kayak studio, bukan studio masih kedap suara. Ini enggak. Walaupun enggak dibolongi pun tetap masuk ventilasi, masuk tuh suaranya ke rumah kita. Lah kewajiban kita, kalaupun kita tahu tetangga itu apa yang terjadi, maka menutup aib mereka itu, itulah hakul jiran yang paling besar. Jangan sampai. Makanya kenapa para ulama mengatakan ada 5 orang tidak boleh disebar aibnya. Ada 5 orang tidak boleh disebar aibnya. Pertama, tidak boleh menyebar aib diri sendiri. Kalau mungkin ada di antara kita yang dulunya pernah terjerumus kepada kehidupan yang hitam, kelam, yang enggak jelas gitu. Kemudian setelah usianya menua, akhirnya hijrah, tobat, maka jangan ceritakan maksiat yang dulu pernah dia lakukan. Kalaupun kenal orang, biarlah orang itu mengenal kita waktu baiknya saja. Dia jangan tahu sampai kita ini masa lalu kita. Kenapa? Karena ada hadis Rasul mengatakan semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang menceritakan aibnya sendiri. Allah sudah tutup, kita bongkar, kan aneh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan ceritakan aib orang. Maksudnya aib tetangga. Terutama ibu-ibu ya, biasanya kan lebih banyak tinggal di rumah. Walaupun kepada suami, orang terdekat sekalipun jangan cerita. Pamannya nih suami kerja, pagi keluar, pulang sore. Istri di rumah, dengar tetangga berantem dengan suaminya gara-gara selingkuh. Tidak perlu kemudian dihabarkan datang suaminya, sini, tahu nggak? Kabar terbaru. Nggak perlu. Ngapain pula dihabarkan kabar terbaru pula? Ya. Nggak boleh. Kenapa? Walaupun kepada suaminya. Walaupun kepada suaminya tidak boleh. Cukuplah kita yang dengar saja. Karena itu amanah dengar masalahnya. Telinga akan ditanya kalau kita disebar. Kemudian yang ketiga, aib jenazah. Tidak boleh disebar. Pokoknya kita ini diamanahi untuk mandikan jenazah. Mungkin jenazahnya bau sekali, atau mungkin ada luka, atau mantan jenazahnya diamputasi atau apa gitu kan, yang ya aib bagi dia. Cukuplah yang tahu kita dengan jenazah. Jangan diceritakan. Ya, karena bagaimanapun kehormatan seorang muslim itu bukan ketika hidup saja, ketika mati pun tetap dihormati. Jangan disebar aibnya. Ya. Kemudian yang keempat tidak boleh disebar adalah aib keluarga, terutama urusan ranjang suami istri. Tidak boleh. Nggak boleh kemudian seorang istri ngomong sama tetangganya, suami saya payah, gitu. Nggak boleh. Ya, itu urusan dia, di ranjang dia. Nggak boleh kemudian cerita kepada orang. Hatta bukan hanya urusan ranjang saja, urusan gaji, urusan apa, itu urusan rumah tangga. Tidak boleh cerita ke mertua pun tak boleh. Cerita kepada orang tua pun tak boleh. Cukuplah dia dengan suaminya saja. Kalaupun terjadi apa-apa pun, nanti ada solusinya. Kemudian yang terakhir, tidak boleh menceritakan orang yang menitip kata-kata. Apalagi dia berpesan, jangan ceritakan. Apalagi kemudian gelagatnya mencurigakan, nengok kanan, kiri, nengok ke belakang, takut didengar orang. Ya, maka kalau dia menitip kata-kata entah dalam rangka curhat dia,
mungkin sesak dadanya ada masalah, kemudian datang ke ibu, saya ingin cerita ada masalah, tapi tolong ya jangan ceritakan. Nah, kalau sudah ngomong tolong jangan ceritakan, berarti dia minta jangan cerita. Atau dia tidak ngomong begitu, tapi gerak-geriknya memang tidak mau diceritakan. Mungkin dia nengok ke kiri, ke kanan, nengok keluar rumah, takut ada orang yang mendengarkannya. Oh, berarti orang ini tidak mau didengar orang. Kalau dia sudah nitip kata-kata, artinya curhat kepada kita, maka jagalah kata-kata dia, jangan disebar kepada orang. Karena umumnya di masyarakat, kalimat jangan diceritakan itu akhirnya satu kampung tahu kan. Karena setiap ngomong ke orang lain ngomong gitu juga. Tapi tolong ya, tadi orangnya jangan ceritakan, kamu jangan ceritakan ya. Nah, nanti orang itu gitu juga. Ya, jangan ceritakan ya. Akhirnya satu kampung tahu kan. Nah, jangan diceritakan malah diceritakan. Nah, itu masalahnya. Nah, ini kalau dia menitip kata-kata, maka itu sebagai amanah jangan diceritakan. Repotnya kalau nitip uang itu biasanya ya kurang-kurang sedikit lah ya kan, kalau dikembalikan. Tapi kalau nitip kata-kata itu kadang-kadang satu kalimat bisa ditambah 100 kalimat tuh kadang-kadang. Itulah bedanya nitip uang dengan kata-kata itu. Kadang ada bumbunya. Makanya 5 perkara ini jangan diceritakan, ini aib masalahnya. Lah termasuk juga soal tetangga. Adab yang paling besar soal tetangga ini adalah jangan sampai disebar aibnya. Karena biasanya kita yang lebih paham dengan tetangga kita, sebagaimana tetangga kita yang lebih paham dengan kita. Apalagi bertetangga sudah tahun-tahunan. Kadang-kadang sudah lebih daripada kerabat itu. Kadang-kadang kalau yang tidak tahu adab itu main nyelonong aja masuk ke rumah tetangga itu. Ndak salam, ndak kalam, seolah rumah dia. Bahkan yang berani kadang-kadang sampai buka kulkas, sampai hidupin kompor buat mie ayam kan. Nah ini melampau lah kalau kayak gini kan. Walaupun itu tetangga akrab pun tetap adab itu tidak boleh dilanggar. Kemudian yang terakhir, di sini Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hormati tamu. Manusia yang pertama kali menghormati tamu adalah Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani, dari 2 kata Abu Rahim, artinya bapak yang memuliakan tamu. Nama Ibrahim itu dari Ibrani, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Ya, dari kata Abu Rahim, jadi Ibrahim. Ya, maknanya adalah orang yang sangat memuliakan tamu. Dan dia manusia pertama yang mengajarkan bagaimana cara memuliakan tamu. Sampai dalam sejarah Ibrahim itu punya penangkaran unta dan juga kambing. Untuk apa coba? Ya sebagian diternak untuk dijual, tapi sebagiannya untuk memuliakan tamu. Jadi setiap ada tamu pasti akan disembelihkan 1 ekor unta atau 1 ekor kambing. Saking memuliakannya. Setiap ada tamu, dia akan menyembelih 1 ekor kambing ataupun unta. Dan tidak ada di zaman sekarang memuliakan tamu seperti memuliakan Ibrahim tamu kan. Saya nggak yakin kalau saya bertamu ke rumah Anda pasti kuagelah keluar. Ya kan? Tidak ada nasi padang pun tak ada kan itu ya. Tapi lihat Nabi Ibrahim, sekali bertamu mesti dia sembelih. Ini kan kalau di zaman sekarang nih, kalau ada orang bertamu kemudian ibu sediakan minimalnya ya nasi padang, gulai, kare, cincang atau apa kan, mungkin ramai rumah ibu bertamu terus orang-orang ke situ tuh. Tetapi begitulah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati tamu. Karena tamu itu rata-rata musafir. Ingat, dikatakan tamu itu kalau jarak bertamunya itu sama dengan jarak safar. Ya. Tapi kalau bukan jarak safar, bukan tamu. Maksudnya tetap tamu secara bahasa, tetapi tidak punya hak yang harus ditunaikan selama 3 hari. Kan tamu itu kan punya hak selama 3 hari. Hak tempat tidur, hak makan, hak minum, dan hak dimuliakan. Maksudnya hadis ini tamu yang seperti apa? Kata ulama mengatakan tamu yang datang dalam jarak safar. Karena di zaman dulu, di zaman Nabi itu kan tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kan safar jauh, di jalan nggak ada warung, ya kan nggak ada hotel. Makanya kemudian bagaimanapun datang ke rumah itu ya secara otomatis kan harus kasih tempat tinggal, kasih makan. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kan walaupun orang jauh gitu, anggaplah orang Tanjung Pinang sana ke Batam, lapar tinggal ke warung. Kemudian ngantuk cari motel kan itu atau hotel. Ya. Tetapi walaupun demikian Islam bukan berarti membatalkan hak tamu tetap. Kalau dia memang orang jauh,
dan dia memang datangnya masa safar, tetap mendapatkan hak tamu. Tapi kalau orang Batam saja, itu kan bukan safar namanya, itu bukan tamu. Kalau orang Batam, orang Batu Aji datang ke sini, ya ini sekitar Batu Aji sini, atau orang Barelang atau Batu Besar atau orang Bengkong datang ke sini, yaitu tamu secara bahasa, tetapi bukan tamu yang memiliki 3 hak tadi. 3 hari yang memiliki 3 hak, artinya hak makan, hak minum, hak tempat tinggal, gitu maksudnya. Ya kita menghormati, ya wajar lah dikasih minum, dikasih cemilan lebaran yang sisa atau apa, ya kan, wajar ya. Tapi kalau sudah tamunya tamu jauh, apalagi mereka keluarga kita, maka 3 hari kita wajib memuliakannya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Karena Nabi SAW, dan ingat kita sebagai tamu tentu harus memiliki akhlak wafa. Wafa itu begini maksudnya, kalau ibu berbuat baik kepada saya 1 kali, saya akan balas berkali-kali. Itu namanya wafa. Ya, dan itu akhlak Nabi. Jadi kalau kita sebagai tamu, tiba-tiba tuan rumahnya sangat memuliakan kita, maka kita harus balas berlipat ganda dari kebaikan dia kepada kita. Itu namanya akhlak wafa. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Jadi 1 hari Nabi SAW pulang dari safar, dari peperangan, kehabisan bekal. Akhirnya kemudian mampir di salah satu rumah milik orang tua dari seorang nenek Yahudi. Maka Nabi SAW dijamu dengan begitu baiknya sama nenek Yahudi di perbatasan Madinah itu. Dikasih makan, dikasih minum, kasih tempat istirahat, sampai betul-betul lelahnya hilang, capeknya hilang, dan Rasul bisa melakukan perjalanan lagi ke kota Madinah. Lah sebelum pulang, Nabi SAW mengatakan, "Nek, saya tidak membawa apa-apa, tapi saya janji kalau saya pulang ke kota Madinah, saya akan antar keinginan ibu yang ibu maukan kepada saya. Sebutkan kira-kira ibu mau apa." Nabi SAW justru mengatakan, kira-kira apa yang harus saya balas karena kebaikanmu? Kata nenek ini, saya ingin seekor anjing supaya bisa menjaga kambing-kambingku. Saya ingin mendapatkan seekor budak supaya jadi pembantuku. Saya ingin dapat unta supaya ada kendaraan. Saya ini begini. Kata Rasulullah, astagfirullah, katanya. Ngasih makan, ngasih minum, tapi minta dibalas keterlaluan. Kata Nabi SAW, nenek tidak ingat kisah nenek di zaman Bani Israel. Kenapa Rasul mengingatkan seorang nenek di zaman? Karena ini seorang Yahudi masalahnya. Diingatkan ke nenek moyangnya. Nek, ingat gak kisah nenek di zaman Bani Israel? Maksudnya nenek moyang kamu gitu. Kata nenek gak tahu. Bagaimana ceritanya? Jadi Rasul menceritakan dulu saat Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, tersasar jalannya, linglung. Karena di zaman itu tidak ada kompas apalagi Google Maps, sehingga ya bingung mau kemana jalan arah ke Palestina. Orang-orang cerdas, murid-murid Nabi Musa yang cerdas-cerdas yang berakal itu mengatakan, oh jangan-jangan kita tersesat ini karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum kita tunaikan. Kata Nabi Musa, apa wasiat Nabi Yusuf? Sebelum dia wafat, dia minta kalau dia mati jasadnya dibawa ke Palestina, jangan dikubur di Mesir. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun, kalau begitu kita cari di mana kuburannya Nabi Yusuf. Cari. Tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek. Dialah tukang penjaga kuburannya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Nek, apakah engkau tahu di mana kuburan Nabi Yusuf?" Kata nenek, "Tahu." "Coba tunjukkan." Kata nenek, "Oh, tidak bisa. Ada imbalannya." Kata Nabi Musa, "Apa imbalannya?" Kata nenek, "Imbalannya sangat mudah sekali. Jadikan aku temanmu di sorga." Luar biasa. Jadikan aku temanmu di sorga. Itu saja imbalannya. Nabi Musa diam. Ya gimana, sorga bukan milik dia. Dan tidak mungkin juga Nabi Musa mengatakan iya, itu kan takdir Allah kan begitu ya. Sampai ketika diamnya itulah Allah mengabulkan keinginan nenek itu. Kemudian Allah mengutus Jibril, katakan kepada Musa, iyahkan saja permintaannya. Maka Musa mengiyahkan. Akhirnya kemudian menggali kuburan Nabi Yusuf, kemudian dibawa ke Palestina. Akhirnya tidak tersesat lagi. Apa yang nenek ini, Yahudi ini, mendengarkan kata-kata Nabi SAW ini dengan serius. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, "Nek, kau sudah tua. Ya,
Yang minta itu yang wajar-wajar saja, maksudnya yang arah-arah ke akhirat gitu. Ini arah-arahnya ke dunia saja. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi Nabi SAW subhanallah tidak menolak. Apa yang diinginkan nenek itu semua oleh Nabi SAW kemudian diberi. Dia pengen anjing dikasih, pengen budak sebagai pembantu dikasih, pengen unta dikasih. Keinginannya dikasih semuanya. Itu namanya wafa. Wafa itu membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Ya kan? Coba kalau seandainya ibu tuan rumah saya tamu, kemudian saya 3 hari dijamu sama ibu. Saya bilang, ibu sudah baik sama saya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya kasih aja bang 1 miliar Ustaz, mobil Fortuner, tanah 1 hektar. Itu kan keterlaluan sebenarnya kan, masa 3 hari kan? Nah, tapi Nabi SAW selama dia bisa mengabulkan, dia kabulkan. Itulah akhlak wafanya Nabi SAW. Makanya sebagai tamu ya harus tahu akhlak, tahu diri gitu ya. Sebagai orang yang ditamui tentu harus lebih menghormati, karena Islam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wallahu alam. Ini diantara 3 adab seorang muslim kalau merasa beriman dengan Allah dan hari akhir. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Iya, silakan. Mau tanya, tadi kan bilang kan kalau bahwasanya orang-orang kafir zaman dulu itu kan membangga-banggakan keturunan. Iya. Macam mana Habib-Habib yang keturunan Nabi membanggakan keturunannya, dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjual agama untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Apakah itu lebih laknatullah daripada orang yang kafir? Iya, alhamdulillah. Sama juga. Membangga-banggakan dengan tergolong kafir atau enggak? Enggak, sebentar ya. Sebentar, sabar ya. Saya jelaskan dulu ya. Ada hadis yang mengatakan tentang di antara orang-orang yang dilaknat Allah, la'anallah ya, man nasaba ila ghairi abi. Siapa yang menasabkan kepada yang bukan turunannya. Allah melaknat orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki nasab padahal bukan nasabnya. Allah laknat. Dan kalimat laknat ini dalam Islam tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi itu menunjukkan bahwa perkara itu dosa besar. Jadi orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi padahal nasabnya tidak jelas, ya, maka itu jatuh kepada laknat, dan laknat itu ancaman. Dosa yang ada ancamannya itu dosa besar. Tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Masalahnya, kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi, dia sebutkan nasabnya. Kita seorang muslim ketika mendengarnya sebenarnya harus membenarkan. Kenapa? Karena yang paling tahu nasab tentu orang yang punya nasab secara zahir ya. Tapi kalau dia berdusta, sebenarnya dia tidak keturunan Nabi, dia ngaku-ngaku atau beli nasab saja, maka ingat, Anda manusia terlaknat. Tapi kita yang mendengarnya, kalau dia ngaku, pertama kali kita wajib membenarkan. Kita harus mendengarkan, karena bagaimanapun yang tahu nasab ya orang yang punya nasab kan. Kita harus membenarkan dulu. Jangan langsung mendustakan ya. Nanti kalau sudah terbukti bahwa dia bukan keturunan nasab, hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain itu pertama kali yang harus ditanamkanlah husnudzon, berbaik sangka dulu. Oke lah, saya berbaik sangka, tapi cobalah buktikan apa betul kamu keturunan Nabi. Kan nasabnya sudah jelas keturunan Nabi itu. Kalau di Saudi, di Yaman itu jelas kabilah-kabilah yang keturunan Nabi itu. Ya, karena di negeri kita ini kan ada beberapa oknum kadang-kadang menjual nasab supaya disambung-sambungkan nasabnya kepada Nabi SAW, asal nampak mancung, ya, nampak muka-muka Arab kan gitu ya. Padahal bahasa Arabnya pun tak bunyi kadang-kadang. Mengaku turunan Habib dan begitu seterusnya. Ya, saya kira cerminan orang yang mengaku keturunan Nabi SAW itu sebenarnya lihat dari akhlaknya saja sih. Kalau memang akhlaknya seperti akhlak Nabi, betul-betul kata-katanya santun, kata-katanya lembut, tidak mudah berselisih dengan orang, dan dia pun berdakwah seperti dakwah Nabi, ya mungkin kita ya adalah beberapa persen kita mungkin berhusnudzon kepada dia. Tapi sekarang akhlaknya
Ngaku keturunan Nabi, akhlak Abu Jahal umpamanya. Repot kan begitu ya. Ngaku keturunan Nabi, akhlaknya Abu Lahab. Ya gimana kita mau percaya kan itu? Seperti ada orang ngaku Habib, telanjang ke sana kemari. Ya, sholat pun tidak. Lu gimana? Rasul aja sholat nggak pernah buka aurat, ini sudah nggak sholat, telanjang di mana-mana. Ngaku Habib pula. Seandainya pun dia turunan Nabi, anggaplah kita katakan dia turunan Nabi. Lalu apa gunanya nasab? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala ansaba bainakum yauma idzin." Nanti pada hari kiamat, nasab itu akan terputus. Terputus, tidak akan ada yang bisa menolongnya. Makanya Rasul dengan tegas mengatakan, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu." Orang yang lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya. Kalau sudah lambat amalnya, enggak akan dikejar nasabnya. Artinya masuk surga itu bukan karena nasab, tapi karena amalannya. Walaupun dia nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah umpamanya, kepada yang lainnya, tapi amalannya jauh lebih baik, itu lebih mulia dibandingkan yang keturunan Nabi. Jadi lalu apa kebanggaannya kalau ini? Karena kebanyakan di Indonesia ini ngaku-ngaku keturunan Nabi itu hanya karena ingin popularitas, ingin ngumpulin duit, ingin ambil sedekah orang dan begitu seterusnya kan, oknum-oknum habaib itu biasanya. Ya. Tapi yang jelas bahwa kita hanya berpegang kepada satu ayat Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Bukan yang keturunan Nabi, tapi yang bertakwa walaupun dia bukan keturunan Nabi. Nah, itu sebagai kata kunci dari kita supaya kita jangan tertipu dengan mereka. Wallahu a'lam. Ya. Salam. Ini menyangkut misalnya begini Ustaz, dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja misalnya katakanlah ada karyawan yang mungkin melakukan perbuatan yang katakanlah memang harus diwarning gitu. Yeah. Nah, di satu sisi kita mungkin ingin menyembunyikan aibnya, tapi di sisi lain kalau ini tidak ada lagi menurut kita mudorotnya kalau seandainya ini dikit hanya kita dengan dia yang tahu, tidak jadi pelajaran bagi yang lain. Nah ini dalam hal seperti ini ya kita ya, apalagi ini kan kita kecil aja Ustaz, jadi nggak ada yang rahasia di kantor ini. Kalau seandainya terjadi apa-apa ada ya kita berusaha ini, artinya kita dengan karyawan aja, tapi udah melebar kemana-mana. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan kalau katakanlah aib seseorang itu kita ungkapkan, itu sebenarnya bukan untuk mempermalukan, tapi menjadi pembelajaran bagi yang lain supaya dia tidak mencontoh. Yeah. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana? Iya, alhamdulillah. Ada beberapa hal, bukan berarti aib tidak boleh diungkap, boleh. Dalam beberapa hal, contoh di persidangan. Seorang suami, istri mau cerai. Kan tentu hakim bertanya apa masalahnya. Mulailah istri buka aib suaminya. Dia nggak ngasih nafkah, dia suka mukul, jahat, kotor, macam-macam. Nanti suami gitu juga. Nah, itu boleh di persidangan seseorang membuka aib. Karena kalau tidak diam saja. Kenapa tak ngomong? Takut. Nah, kata Ustaz tidak boleh buka aib. Ya gimana hakim memutusin kan gitu. Dia harus tahu aibnya. Satu. Yang kedua, konsultasi ke dokter. Kalau konsultasi ke dokter, kita punya penyakit. Penyakit kan aib salah satunya. Apalagi penyakit-penyakit tertentu. Kadang-kadang mau cerita sama dokter aib yang berkenaan mungkin dengan penyakit-penyakit kelamin atau apa kan gitu ya. Dia takut aib. Ya kalau kita datang nggak ngungkap aib diri sendiri kepada dokter, gimana dokter ngasih resep? Ya kan? Ya harus diungkap aibnya. Dalam beberapa perkara harus diungkap aibnya. Kemudian yang ketiga, atau mungkin dalam rangka li ta'rif, untuk mengenali seseorang. Satu, batu aji ini kita cari namanya Udin. Semua Udin. Di mana Pak Udin? Pak Udin udah 100 orang puasa di sini. Itulah Udin yang picak namanya kan. Picak kan aib. Tapi kalau nggak disebut picaknya, orang nggak tahu Udin mana. Udin sedunia, Udin seini kan nggak tahu kita. Ya. Oh itu yang pincang. Nah, terpaksa kita sebut pincangnya. Walaupun itu aib kan. Itu tidak ada masalah supaya kita ketemu orangnya. Kalau nggak disebut aibnya, kadang-kadang nggak ketemu nanti orangnya. Ya. Atau yang keempat, boleh dalam rangka untuk supaya orang-orang terhindar dari kejahatannya. Jangan berkawan sama itu perampok itu.
Itu kemarin baru keluar dari penjara Nusa Kambangan tuh. 10 tahun tuh baru keluar tuh. Kemarin masuk lagi, sekarang keluar lagi. Umpamanya ngomong kejahatan dia supaya terhindar dari kejahatannya. Itu tidak ada masalah. Atau mungkin seorang dai penyesat umat. Ya, mungkin dia dai yang suka nyesat-nyesatin umat. Ya. Bilang jangan ngaji sama dia. Gimana itu? Sholat nggak wajib, ya, zakat nggak wajib. Ini gimana ceritanya? Umpamanya ada dai yang sesat, nggak apa-apa. Kita sebutkan aibnya. Ya. Atau boleh jadi mungkin seperti ibu yang tadi katakan untuk pembelajaran. Tapi bagaimanapun ya sebisa mungkin kan dinasihati duluan. Itu kan mungkin sudah alternatif terakhir lah ya. Nah, sudah mungkin kalau bisa SP-nya sudah SP 100 lah mungkin mau dikeluarin besoknya gitu. Artinya itu sudah sudah tidak bisa dinasihati, tidak ada jalan kecuali seperti itu pun minta maaf dulu. Karena itu kan maslahatnya orang ramai. Terkadang kalau tidak ditegur ngerambat pula jadi penyakit menular ke kawan-kawannya. Ya boleh jadilah demi kemaslahatan mungkin ya. Ya kita sih menjawab secara umum lah bahwa agama ini dibangun di atas kemaslahatan dan mencegah kemadaratan dalam hal sosial. Ya selama kemudian kita mengungkap aibnya tidak terlalu tegas, artinya ada aib-aib tertentu yang jangan dibicarakan ke orang. Mungkin dengan bahasa sindiran lah bahasanya kan begitu. Bahasa sindiran, kalau memang bisa disindir saja. Ada salah satu yang di sini yang tukang tidur, nggak disebut namanya. Nah, tapi kan orang sudah tahu si anu tukang tidur sebenarnya kan. Nah, itu lebih baik menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Tidak ditakyin menggunakan bahasa umum dulu. Karena Nabi SAW itu tidak pernah menyebut nama orang. Rasul selalu menyindir. Ya, menyindir seseorang itu tidak disebut namanya, tapi ditujukan ke si anu dan semua orang tahu itu. Nah, mungkin seperti itu. Ya, atau mungkin kalau bahasa sekarang pakai inisial, ya kayak saya Abu Umair, oh itu wah namanya pakai inisial, kayak polisi kan pakai inisial. Ya mungkin seperti itu supaya bisa jangan terlalu vulgar gitu ya. Karena bagaimanapun perasaan orang yang disebut aib itu kita tidak tahu isi hati dia apakah dendam, sakit hati, atau apa kan kita tidak tahu juga. Kadang pelanggarannya kecil tetapi kemudian dihukum berat, itu kan zalim juga namanya. Pelanggarannya nggak seberapa, tapi hukumannya berat. Hukuman sosial lebih berat lagi kan, karena aibnya dibongkar itu masalahnya. Maka kemungkaran itu kalau tidak bisa dihilangkan 100% ya minimal diringankan aja dulu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.